ada nanti saatnya tak coret-coret mukaku. Wes. Untuk menunjukkan kultur mania tak chat-chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam satu jiwa. Arema Salam satu bangsa. Indonesia. Salam Aremania. Utas. Terima kasih. Kembali lagi pada podcast Supporter Entrepreneur Hub. Kali ini kita kedatangan beliau-beliaunya yang baru saja dilantik menjadi presidium periode 2026 sampai 2030 ya Sam. 2030. Mungkin langsung saja bisa perkenalan. Monggo Sam, dari Sam Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam satu jiwa Arema. Salam Aremania Utas. Ya, Ayah Sali Rifki, pelayan Aremania Aremanita selama 2024-2026, dan kebetulan kena konspirasi harusnya 2 periode dijadikan 3 periode 2026 sampai 2030. Itu kan di belakang ya, di belakang kita nggak tahu perubahan ADART, saya nggak ikut campur, Munas yang menjalankan, jadi ya saya anggap konspirasi karena batasan umur kan 45. Ya mungkin nawak-nawak tahu bulan Juli ini umur 45, jadi dikonspirasi jadi 3 periode dengan merubah jadi 4 tahun gitu. Oh, ulang tahun berarti Sam. Ulang tahun berarti Sam. Ya Juli meneh. Oke, berikutnya ada salah satu juga yang kebetulan juga terpilih menjadi presidium. Monggo mungkin perkenalan berikutnya. Halo Sam-Sam, nawa-nawa kabeh, Ayah Steady. Sebetulnya sudah 2 tahun yang lalu, wajahnya wis familiar mungkin. Jadi kebetulan juga terpilih lagi di periode ini. Agak berat karena memang nambah dari 2 tahun ke 4 tahun. Ya harapannya selama 4 tahun ini kerja presidium juga nggak akan bisa jalan tanpa bantuan dari nawa-nawa semua. Ya harapannya nawa-nawa support juga. Amin. Langsung saja saya buka satu pertanyaan. Siap. Kelihatannya dari raut wajah tadi berat nih. Dibilang berat ya berat, dibilang enggak ya enggak. Kenapa? Beratnya itu sebetulnya karena waktu sih. Waktu. Ya. Karena kan presidium ini konsepnya kan sebetulnya sosial. Artinya kan enggak ada paksaan kan. Ya. Nah, ini kita juga berbenturan dengan jadwal kerja dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita pinter-pinternya ngatur waktu untuk presidium, kerjaan, juga keluarga. Jadi itu sih. Jadi sebetulnya enggak berat. Kalau untuk Arema itu enggak berat. Oh, iya. Ya. Boleh tak tambahi? Boleh. Boleh. Tak ceritani boleh. Monggo. Prosesnya tak ceritani. Boleh. Apa diketahui? Menarik. Jadi sebetulnya karena keterbatasan waktu, Sam Teddy ini menolak untuk dicalonkan lagi ya. Tapi karena dirayu beberapa orang, dia merasa waktunya memang nggak ada, maksudnya sering nggak ada. Terus Ayah telepon. Terakhir KB mentok, tak telepon. Ted, umak lega ono di daftar pencalonan, dino iku Ayas mengajukan pengunduran diri jadi calon. Loh, apa? Aku iki gak duwe waktu. Sing penting kan aku ikhlas. KB iki ikhlas. Wong iki kerja sosial, gak memaksa. Sing paling utama, ketika presidium yang lainnya nggak bisa, Teddy selalu hadir. Ted, go to school, tulung umak sing kudu dik ngarep. Ted, anniversary kudu umak sing dik ngarep. Kenapa? Grassroots iki lek ngrungokno Ali Rifki ngomong, ambek Teddy sing ngomong beda, Pak. Ya enggak. Beda. Ini mumpung di podcast juga. Ya. Klarifikasi. Enggak, ini enggak beda. Sebetulnya sama aja. Sama Ali ini kan juga sudah mulai apa ya? Wah, Berbaur. iya, sudah itu loh. Jadi enggak ada gap-gap seperti itu, enggak ada antara presidium satu dan presidium lainnya. Itu Ini artinya bukan gap. enggak, itu artinya sama kok. Ketika sama Ali yang ngomong, saya yang ngomong itu
sama aja. Enggak, selain itu didasari juga gini loh Sam. Kenapa saya terus ya wes lah saya akhirnya ikut ke pencalonan presidium. Satu, banyak teman-teman yang saya tidak kenal atau korwil-korwil yang saya tidak kenal itu telepon, ada harapan besar yang tumbuh di dalam mereka gitu. Apakah harapan itu langsung saya buangkan enggak? Itu loh. Artinya banyak orang-orang yang tidak saya kenal pun itu menaruh harapan besar. Amanah Jadinya berarti. amanah Amanah. itu. Makanya saya pikir ya Ustaz, saya langsung go ahead untuk maju presiden. Betul. Kita support. Ditambahi lagi ya apa Teddy ini kan kultura, kultura, ya kan. Siap. Ya sih ojo sampai sosok kultural ini hilang. Iki harapan terbesarku. Aku gak bakal kepingin kehilangan seorang sosok Teddy. Terlalu berlebihan ini sama Iki sumpah teko ati. Aku wis balik-balik ngomong nang nawak-nawak kabeh. Ya apa Teddy itu salah satu maskote Malang Raya. enggak. Nanti kalau maskot saya dicor nanti taruh depan sekretariat. Ini menarik menggambarkan Sangat menarik. kekompakan presidium periode pertama ini ya, bagaimana Sam Ali sama Sam Teddy ini juga saling mengisi ya, Ya, kalau benar. dari gaya komunikasinya juga saling mengisi, saling melengkapi. Terus tadi yang mau ditanyakan mungkin dari Sam Sui. Yang pertama kita pada visi dan misi dulu. Visi dan misi kan penting. Jadi sebelum kita mengarah selanjutnya visi dan misi, mungkin saya dan kawan-kawan belum mendengar visi dan Iya. misi. Monggo. Sebetulnya ini kan hari ini podcast ini kan kepingin nambah satu orang. Maksud. Wajah baru presidium. Banyak itu jenenge Siapa? apa? Ardiansa ya. Oh, Sam. Ahmad Ardiansa ya. Banyak. Tapi banyak kebetulan ke Jawa Tengah, ke Semarang ya kan. Aku pingin ada banyak, ada Teddy. Nah, ini kan sosok yang luar biasa, ya kan? Banyak dengan sekarang kurva notnya yang begitu antusias, yang begitu ikhlas dan nggak ada batasan sama sekali di dalam perjalanan satu musim kemarin. Banyak ini selalu pamit ke organisasi ketika mau ngepres pemain, mau ngepres pelatih, telepon organisasi. Boleh nggak? Boleh, silakan, halal. Asal satu, jangan main fisik, Anarkis. jangan anarkis. Silakan. Itu unek-unek supporter terhadap timnya itu wajib. Ya kan? Sampai terakhir ya kita sedih semua lah kekalahan beruntun dari rival. Terus akhirnya dihadanglah pemain itu di pintu tol Ya, benar. Singosari. Singosari. Setelah dilakukan itu 3 kali beruntun mendapatkan hasil maksimal kemenangannya, itu kan bagian dari support dari nawak-nawak ini kan bisa membangkitkan semangat dari pelatih dan tim yang ada di Arema FC. Nah, untuk masalah visi misi kemarin sudah ya posting di Munas pertama. Visi misi paling utama mengembalikan Aremania jadi Aremania yang bermartabat. Kita tahu betapa susahnya, sulitnya, terpuruknya Aremania setelah tragedi Kanjuruhan, dibully, dicaci maki dari kelompok manapun. Tapi kita harus yakin bahwa kita bisa bangkit dan lebih bermartabat. Dan alhamdulillah selama 2 tahun ini, apalagi di periode Liga BRI 2025-2026, alhamdulillah menunjukkan progres yang luar biasa, jadi supporter yang zero incident, baik di dalam lapangan atau di kandang maupun di away. Jadi ya visi misi paling utama ya mengembalikan harkat dan martabat Aremania sebagai supporter yang pernah jadi pelopor di Indonesia. Oke, menarik. Karena jadi dari visinya untuk bagaimana mengembalikan Aremania menjadi supporter yang bermartabat. Kira-kira mungkin dari jenengan-jenengan ini, apa sih masalah terbesar Aremania saat ini? Sehingga kita semacam
punya gap untuk mengarah ke sana sampai harus diperjuangkan nih menjadi Aremania yang bermartabat nih. Kira-kira apa masalah terbesar Aremania saat ini Ya. menurut jenengan? Sebelum adanya organisasi, Ya. kita tahu ketika saya jadi manajer selalu mendapat laporan antara kubu A, saya nggak mau, ya ini gambaran. Kemarin ada pertanyaan dulu, ya saya loncat dulu lah. Ada salah satu media atau wartawan tanya, setelah jadi presidium yang sekarang, bagaimana melihat fenomena Aremania Indonesia dan Aremania FC ke depan seperti apa? Di mata saya nggak ada Aremania Indonesia, nggak ada Aremania. Semua adalah Aremania dan Aremanita. Itu di mata saya. Tapi setelah tragedi Kanjuruhan atau sebelum tragedi Kanjuruhan dan sebelum adanya organisasi, hampir semua tahu sering adanya open fight antar sesama Aremania. Coba ditelaah dan dicari. Benar nggak saya ngomong ini? Selama adanya organisasi, pernah nggak adanya open fight antara dua kubu? Dan itu kan termasuk sudah kita berhasil menurunkan tensi dan menurunkan tingkat kejahatan antar sesama Aremania. Dan itu terbukti. Ya ini mungkin sebagai perwakilan yang saya anggap sosok Teddy ini sebagai representatif dari persatuan antara kedua Aremania. Monggo ditambahin. Jadi kalau saya dulu kebetulan ya Pak ya, yang 2 tahun lalu kan saya memang divisinya di pengembangan SDM. Setelah saya mapping itu ada 3 indikator ya, mungkin dari yang ditanyakan tadi, apa sih permasalahan terbesar Aremania ya? Yang satu itu people, dari orangnya. Terus yang kedua itu dari environment, lingkungan. Terus yang ketiga ini yang paling mungkin faktornya yang paling besar ya, dari medsos. Jadi dari 3 indikator tersebut itu ada turunan-turunan lagi. Jadi seperti provokasi, propaganda di medsos yang sebetulnya kita nggak pernah punya masalah, tiba-tiba banyak propaganda yang akhirnya menyebabkan. Nah, itulah akhirnya yang menjadi salah satu misi kita. Misi kita nanti di Presidium adalah bersikap non-blok terhadap segala rivalitas urusan supporter. Itu. Jadi kita pinginnya kalau misal nih teman kita nih si A ada urusan dengan si B yang juga teman juga kita supporter. Nah, itu kita sifatnya non-blok. Ya syukur-syukur kalau kita nantinya bisa mempertemukan mereka di Malang misal, itu syukur-syukur. Tapi kalau enggak, kita akan nonsen aja. Kita akan ya udahlah, itu urusan mereka dan kita bersikap non-blok aja. Ya, kita itu. Jadi permasalahannya yang kita bagi di pengembangan divisi SDM tadi ada 3 itu tadi. Lingkungan, orangnya, sama media sosial. Iya. Berarti kan kita ngomongin kelompok-kelompok ini ya Sam ya. Jadi kalau boleh tahu nih, langkah konkret apa sih yang kira-kira mungkin jadi programnya jenengan ini ketika mungkin mendapati entah itu ada 2 atau lebih korwil dan komunitas yang berselisih pendapat lah. Kira-kira langkah konkret apa yang dilakukan organisasi jenengan sebagai representasinya organisasi? Ini cerita nyata ya. Ya. Di 1 tahun kemarin ada sosok seseorang lah, saya nggak mau sebut nama lah, seseorang di salah satu korwil di kota, ya kan, DM ya mencaci maki lah. Saya jawab dengan santun, apa sih maumu? Loh, saya ingin ketemu. Nah, mohon maaf, ini notabene bukan yang mendukung nama yang sekarang ada, ya kan? Oh, oke. Kita janjian, mau ketemu di mana? Dia ngasih syarat. Saya mau ketemu, asal nggak bawa preman. Tuh, mulai kapan Ali Rifki ngadepi orang dengan preman? Kapan? Dan Ali Rifki atau organisasi tidak pernah memandang Aremania itu preman. Mohon maaf, Aremania ini ada tukang parkir, ada pegawai bank, ada PNS, ada sampai pejabat, ada sampai mahasiswa,
ada pun sampai rektor pun itu Aremania. Jadi tidak ada suatu entitas yang mengatakan Aremania ini sebagai preman atau apapun. Saya hadapi, ketemu, berdiskusi, berdebat sampai di titik dia akhirnya mengakui bahwa oh ternyata organisasi ini nggak seperti yang dia bayangkan. Nah, artinya itu langkah konkret dan saya nggak perlu mempublikasi hal ini. Yang penting dari hati ke hati. Kita kepingin ketemu. Saya pun pernah makan di salah satu tempat, ya ini mungkin biar UMKM biar laris lah, di soto Jagalan. Malam-malam didatangi seseorang yang marah-marah sampai melotot-melotot, ngajak diskusi. Kamu ini ngajak diskusi apa debat? Kalau debat, sorry. Kalau diskusi ayo. Dia yang jadinya benci setelah ngobrol, akhirnya mohon maaf saya gak minta dibela. Hari ini saya lihat di medsos, dia yang paling membela organisasi ketika organisasi diserang sana sini di beberapa bulan ini. Artinya tindakan organisasi ini menomorsatukan kekeluargaan, tidak mengkotak-kotakan. Tapi bagian yang belum mau menerima kita, ya artinya kembali lagi tak kenal maka tak sayang. Ya itu yang harus, ya kita nggak bakal lelah lah untuk merangkul semuanya, ini nggak bakal lelah. Iya, harus nggak bakal lelah memang. Nggak bakal lelah. Jadi kuncinya menjalin komunikasi ya Sam ya. Iya. Itu kunci paling utama. Kalau Silaturahmi. dari Sam tadi sendiri, mungkin dari tadi yang Sam tadi dipaparkan terkait 3 masalah terbesar Aremania sendiri, kira-kira menurut Sam tadi langkah konkret apa yang bisa dilakukan oleh organisasi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu? Jadi langkah konkret itu sebetulnya sudah dilakukan ya, jauh-jauh itu sudah dilakukan. Tapi balik lagi karena di indikator tadi ada beberapa indikator yang memang tidak bisa terpisah. Ya. Sebetulnya admin-admin yang ada di Aremania Utas itu sudah banyak loh memberikan. Misal nih kita memberikan himbauan sebelum pertandingan ada Ya. tidak boleh membawa flare, hindari ujaran kebencian dan itu sudah. Nah, itu kan juga sudah merupakan langkah konkret gitu. Tapi ada lagi ketika kita sambung Korwil, Ya. itu di situ ada bentuk edukasi presidium pada teman-teman yang ada di Korwil. Siapa tahu nantinya edukasi yang diberikan di sambung Korwil ini bisa berlanjut melalui dari mulut ke mulut. Karena apapun itu, biasanya gini loh, Mas, ada sebuah idiom di masyarakat bahwa berita itu enggak lebih cepat kok dari TV, dari medsos. Biasanya dari mulut ke mulut itu lebih cepat. Lah, siapa tahu nanti edukasi baik itu bisa menjalar lebih cepat ke Aremania dari mulut ke mulut. Dan sambang-sambung itu udah kita lakukan di 6 bulan pertama. Meskipun saya jarang ikut ya Pak. Iya, setiap minggu, terutama Sabtu Minggu, per hari itu 3 korwil. Saya pernah berangkat jam 3, pulang jam 2 malam untuk mengunjungi 3 korwil, Kasembon, Ngantang, Pujon, itu terus terakhir 4. Singasari. Enggak, terakhir Batu. Itu dari jam 3 sore sampai jam 3 malam baru nyampe rumah. Kita lakukan. Terus dari Singosari, Lawang, Flyover, Singosari, Lawang. Terus Sumber Pucung pun semua waktu awal-awal itu mengkonsolidasi bahwa hadirnya organisasi ini untuk menjelaskan bahwa ini loh manfaat organisasi. Ayo, tapi ada satu hal, artinya sambang-sambung itu kan sebetulnya bukan hanya pengurus. Yang kita inginkan itu bukan hanya ketika pengurus share di grup, pinginnya korwil yang lain ikut. Namanya sambang-sambung seduluran, biar korwil mengenal. Satu sama. Bayangkan korwil Sumber Pucung ke Kasembon, itu kan kadang nggak kenal. Nah itu kepinginnya kita itu dikenal, saling mengenal bahwa kalau terjadi apa-apa di lingkungan tribun, oh ojo aku wis kenal iku, ojo sampai gesekan, ojo sampai ini. Nah itulah yang kita inginkan sebetulnya. Cuman karena ya kembali lagi kita tidak bisa memaksakan keikhlasan waktu terhadap siapapun. Gak ono gajine, Ya. gak ono ongkose,
gelem ikhlas monggo, enggak yo gak usah diireni, gak usah dipaksakan. Ya, karena Sebetulnya kalau boleh menambahkan ya, jadi nantinya kita itu harapannya nggak perlu kenal, tapi pakai baju Arema ketika ada kerusuhan itu merasa ini sudah satu Satu. saudara, Ya. kita berada di satu barisan. Ya. Itu harapannya itu. Harapannya ke depan. Meskipun nggak kenal, tapi kalau sudah pakai atribut Arema dia akan Sam, Randy Sam. Ya. Itu Kultur menggambarkan yang lama. spirit Oh, yang seperti ya. itu. Kayak Vispaan ngono itu Ya. ya. Ketemu konco Vispa Iya. mogok di dalan, kenal gak kenal deh. Ampiri. Ya, Saya ingat dulu kan ini Ya, dulu Arema kata-kata dulu gitu. kata-kata saktinya orang-orang tua dulu ya kan, kalau ada gesekan gitu, wis podo Arema ya, podo Arema ya. Nah, Gitu kan, mungkin itu yang dimaksud ya. Coba yang nanti kita tumbuhkan lagi akan seperti itu. Sebetulnya saya juga gini loh. Stadion itu kan besar saat ini. Kondisinya belum terlalu ramai. Iya. Saya kepingin nih punya suatu gambaran bahwa ketika stadion sepi, kenapa kita nggak mengerucut jadi satu? Oh, siap. Itu nanti suaranya akan luar biasa. Nyata. Keren. Wow, pasti keren. Mengembalikan era-era kita Tapi nanti ini ya. secara teknis regulasinya nanti kan Bapak Kop yang Oh iya. Iya. berusaha ngatur itu. Tapi gimana. tapi tapi kita gini. Kalau masalah di dalam tribun, kita kan saling menghormati. Semua itu kan punya baju. Ada yang ultras, ada yang kultur mania, ada yang hooligan, ada yang casual, ada not, ada suit. Kita kan nggak boleh memaksakan suit gabung not gabung suit, gabung timur. Ya mereka kan punya kecintaan terhadap identitas. Ya. Ya, itulah yang harus kita saling menghargai dan menghormati. Kalau kita memberi kebebasan Aremanita mau duduk di kursi mana itu kita kan harus menghargai dan menghormati. Gak bisa dipaksakan juga biar kumpul jadi satu. Ini bukan ini ya. Nggak apa-apa, Pak. Karena kita kolektif-kolektif Iya. biasanya Iya. berbeda pendapat Iya. itu sudah Boleh. biasa. Jadi biasa Arema. Jangan dikumpulkan jadi satu. Kadang mereka pingin ya contoh Kurvanot kan punya Chan yang mungkin Tribun Timur nggak hafal. Ya. Sud nggak hafal atau Sud punya not nggak hafal ya biar mengalir dengan sendirinya mungkin itu. Itu kan dari internal ya. Iya. Kalau yang saya tanya ada nggak langkah konkret untuk menyambung ke eksternal? Karena sebenarnya kalau di internal ini selesai dengan satu mungkin logo ya, saya spill. Tapi kalau di eksternal ini apakah ada langkah konkret? Oh sudah. Sudah. Bahkan Bentar. Eksternalnya ditanyakan dulu. Ya, Eksternal ya, itu ya, yang ya, mana? ya, Kita ya, kan ya, ada jangan banyak bias. Kita samakan dulu persepsinya Iya, nih. internal itu Eksternal itu yang mana, mana? internalnya mana nih? Oke, kalau misalnya eksternalnya itu adalah di supporter lain. oh Oke. sudah. Sudah. Ini sudah sangat kita lakukan semenjak ada organisasi itu. Ya. Gitu. Jadi kita juga tergabung di Presidium Nasional Oh, siap. Supporter seluruh Indonesia, PNSSI. PNSSI juga. Terus secara komunikasi juga kita juga sangat baik dengan mereka. Bahkan kemarin infonya Bapak Kot ini mau diminta untuk jadi Narasumber. Pengurus. ketua Ketua. PNSSI Wah, pusat. Oh, boleh. Wah. Tapi Ya saya nggak tolak. apa-apa disepil Iya. aja Pak. Tapi permintaan itu saya tolak. Ya, saya pingin berkhidmat di Malang dulu. Menguatkan internal dulu. Nggak menguatkan juga. Artinya saya berkhidmat, mewakafkan diri. Saya sudah selesai dengan urusan lain-lain. Saya punya beban moral terhadap tragedi Kanjuruhan. Saya sebagai manajer waktu itu dan punya beban moral tinggi. Saya harus membawa kebangkitan lagi. Seperti waktu di Munas saya sampaikan, ayo kita bangkit. Dan alhamdulillah dalam 2 tahun ini saya rasa titik kebanggaan saya Aremania sudah bangkit. Ya, benar. Sepakat. Cerita nabi-nabi seapi apapun ketika saya dipilih jadi ya siapa juga yang milih, cuman berandai-andai ya karena tadi ngomong di misal jadi Memang iya, ya, Pak. PNSSI masih cerita api apapun ada bagian-bagian yang nggak bakal setuju juga Ya. dengan penyampaian saya ya kan jadi ya sudahlah saya harus di sini aja Sepakat. biarkan orang yang berkompeten yang mungkin dianggap netral ataupun Benar. apapun silakan di sana
Kalau urusan eksternal dengan supporter ini boleh dicek dan digarisbawahi. Dalam setahun belakangan tingkat kekerasan di Jawa Timur ya, menurun drastis. Saya nggak bakal ngomong daerah lain, Ya. tapi silakan dicek sendiri apa yang dilakukan di daerah lain. Tapi di Jawa Timur, alhamdulillah semua mulai semakin dewasa, semakin menurunkan ego. Ketika ada provokatif dari pihak manapun, ya alhamdulillah pentolan-pentolannya langsung hajar. Di sini pun kalau ada Aremania yang provokatif, organisasi langsung turun tangan. Sepakat. Kamu jangan gini, kita harus asik dengan diri kita sendiri, dengan Aremania. Apa? PR kita ini banyak, nggak usah ngurusi orang lain, urusi dapur kita dulu aja sampai benar-benar dapur kita ini ngebule ku luar biasa. Lek isi bingung LPG, gak iso tuku LPG, Loh, tapi ngurusi memang benar. tonggo sebelah. Jadi tonggo ketika mau match day ya, yang dianggap derby ya, Ya. itu memang ya Mas Ali ini memang sampai di Lawang sampai jam berapa Pak? sampai jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Ini memang benar, itu organisasi sudah melakukan hal preventif ya terkait itu. Terus saya juga kadang pulang kerja barengan teman-teman ada sweeping juga saya kasih lapor ya, wis. Itu supaya gini loh Mas, saya takutnya itu ada orang-orang yang bukan dari bagian supporter itu yang kena imbasnya. Ya. Seperti itu. Seperti dikasih. Nah, Oke. udah banyak kalau ngomong hal eksternal hal apa yang dilakukan untuk eksternal supporter ya, Ya. itu sudah sangat Sudah. luar biasa dilakukan oleh Samali dan teman-teman yang lainnya juga sudah baik. Dan nggak bisa bekerja sendirian, nggak bisa. Harus bareng-bareng. Ya, teman-teman Aremania juga tentunya juga harus punya kesadaran mengenai hal ini. Ya. Nggak apa-apa, loh kita tuh yang namanya rivalitas itu bumbu romantisme Ya. dalam sepak bola itu harus. Tapi Tapi ada syaratnya rivalitas nih. yang Ya. seperti apa? Ya. Kan seperti itu. Kan ada koridornya. Ya benar. Sepakat. Kita ngomong SDM, ini kan bagian SDM. Dikatakan orang Indonesia atau Jawa Timur lebih spesifik Malang SDM-nya seperti ini. Loh, PSG lawan Munchen aja yang kita ngomong orang Eropa, tawur, gegeran. Gegeran ini wis hal biasa di dunia supporter. Tapi bagaimana keinginan kita dari Aremania dan Aremanita ini go internasional untuk menjadi contoh bahwa Aremania ambil Aremanita ini ternyata iso berubah dan lebih baik, memberikan contoh. Wani kabeh wani, tatak kabeh tatak, seneng gelut kabeh seneng gelut. Tapi sing duwe aturan, saya gak pernah melarang. Kepingin gelut, tak siap no 5 lawan 5, ono aturane, ono wasite, ono coroe, kudu ngait sarung tinju, kudu sing kena, ono briefingnya seperti apa, rulesnya seperti apa. Lah itu boleh, tapi tiba-tiba keroyokan sampai bacokan, naudzubillah min dzalik. Termasuk misi dari organisasi adalah menjadikan Aremania tidak jadi korban dan juga tidak jadi pelaku. Itu paling utama. Oke. Ini menarik nih. Jadi yang sempat dibahas mengenai LPG ini gak ono, gak ngebul dapur kan ya percuma katanya kan. Iya. Berarti saya menangkap ada isu tentang ekonomi ya yang mungkin ingin diselesaikan juga ya, wah dinaungi juga lah oleh organisasi ya dengan budaya-budaya supporter dan lain sebagainya dengan latar belakang supporter yang begitu beragam. Kira-kira program nyata apa sih untuk 100 hari ke depan untuk presidium terpilih yang periode ini? Yang pastinya di sektor manapun, entah itu ekonomi, entah itu di tribun, di SDM dan lain sebagainya. Mungkin program 100 hari ke depannya seperti apa? Jadi kita nggak ada program 100 hari ke depan karena kita bukan pejabat publik, ya kan? Sosial. Kita ini sosial, Ya. case organisasi ini kan sebetulnya case by case, Ya. ya kan? Organisasi ini menaungi supporter, jangan sampai tadi jadi korban atau jadi pelaku. Artinya itu case by case, tidak bisa kita programkan sampai
program sebaik apapun, tapi kalau di bawahnya belum siap, ya nggak bakal jalan. Ya. Artinya nanti jadinya, wah visi misinya gak melaku gini-gini. Tadi itu mau meng-create UMKM dan ekonomi jadi bagus, satukan dulu lah. Kalau sudah bersatu, guyup, rukun, katanya dodolan kaos model apa payu. Tapi lek si bengkerengan, ya mohon maaf di 6 bulan kemarin bingung masalah logo, sing gawe logo Aremania apa Arema Singo bertindik diilokno nang kok nanti nang di gawe ngono. Itu kan nggak boleh. Biarkan suara ini bersatu, nantinya beldos karpe dewe lah. Gak usah dicurung, gak usah diiki beldos karpe dewe. Ya lek ngomong penghasilan dodolan kaos saiki sedina mek entuk 100.000, tapi lek rame guyub sedina itu 1 juta 2 juta ya nemen isoe insyaallah. Jadi kita nggak bisa. Saya kemarin LPJ ada beberapa visi-visi saya jelaskan. Yang bagian ekonomi kreatif dan UMKM ini 0 dari kita belum. Saya harus ngomong apa adanya karena saya masih memperkuat fondasi yang ada. Ke depan ya itu tadi, ini kan sudah mulai tampak. Di medsos saya lihat pre-order wis mulai laku, mulai rame dengan logo singa bertindih. Ya itu kan kita seneng. Lah, kita gak mendorong untuk itu, tapi kita menyiapkan jalannya. Memproses keinginan mayoritas, kita bahasanya ngemis lah nang kene Arema FC tolong apa urusan iki jarno arek-arek seneng iki bagian dari historikal dan alhamdulillah disambut dengan baik dari manajemen Arema FC untuk menghakikan atau mengurus sesuatu hal yang jadi polemik selama ini. Ya ini batasan ini, realnya ini dulu yang kita benerin. Untuk mencapai tujuan lewat DWKT nanggene mall, yo ngaspal dhisik, ojo liwat sawah, kan aspali dhisik dikenakno. Dalane dhisik dikenakno. Jaro masyarakat bisa nyaman sampai nyampe di MOG kate blonjo iki nyampe gak leren kecelot opo. Nah, itulah yang kita lakukan. Jadi semangat persatuan ya berarti. Persatuan. Semangat persatuan. Mungkin Sam tadi bisa menambahkan yang tadi disebut sama Tam Ali sebagai sosok yang kultural nih. Nah, semangat persatuan apa sih sebetulnya di ranah yang kultural ini yang mungkin butuh program nyata apa nih yang bisa kita nyampe di sama-sama punya semangat persatuan ini? Kalau saya sebetulnya ini kalau ngomong cultural ya Mas. Ya. Culture-nya Aremania ini kan sebetulnya ya bukan culture asli ya, tapi kan merupakan akulturasi ya, gabungan dari beberapa culture sampai jadi benar-benar apa ya, culture mania ini bisa ngeklik banget sama Malang. Kalau berbicara mania kan nggak bisa lepas sama nama Malang. Jadi kalau saya sih, menurut saya sih seperti yang disampaikan oleh Samali tadi, sebetulnya benar melalui atribut itu tadi kita memberikan jalannya dari situ. Karena kalau nanti organisasi juga support terhadap perjuangan teman-teman yang misal katakan open pre-order dan lain sebagainya, atribut itu akan ramai. Kalau atribut itu akan ramai, artinya teman-teman sudah mulai memakai bagian apa yang mereka dulu agak ragu memakai. Kan dulu kan ragu ya, ya. Kan kalau sekarang kan enggak nih. Yakin tuh. Nah, kalau udah yakin seperti itu, saya yakin enggak perlu kita bikin himbauan atau apa. Nantinya secara culture Aremania itu akan balik dengan sini. Itu saya yakin. Iya. Yakinnya 100%. Iya, insyaallah. mungkin bisa di zoom ya. Mungkin bisa di zoom. Kenapa ini saya DTF seperti ini? Ini bagian dari rumah kita, organisasi. Ada kultur mania, ada hooligan, ada casual, ada ultras. Ini kan harus kita rangkul bareng. Saya tadi ngomong, kan saya sering gini, kenapa kok sama Ali itu selalu pakai casual? Ya, bagian kultur adalah tadi. Bagian casual
saya bagian ultras mungkin banyak, bagian kita harus rangkul semua. Yang baik kita ambil, yang jelek kita buang. Nah, Artinya tadi duduk di situ saya sampaikan ada nanti saatnya tak coret-coret mukaku. wes, Lee Arema wis mulai mungkin mendekati juara. ini syaratnya. Dan ini Sam tadi siap tribun. Yes. Ya ya. Saya tunggu kalau Jadi itu saya, gini loh, itu gini saya loh, tunggu gini kalau itu. Jadi kita dulu kan pernah berada di fase yang seperti itu, seperti ini, seperti itu. Jadi saya dulu punya beberapa pesan ke teman-teman bahwa nanti nih Le Arema ini jadi satu, entah bagaimanapun caranya. Ya. Ya sudah, kita dulu yang berada di satu perjuangan itu mulai balik ke korwil kita yang mereka itu kangen loh sama kita. Ya. Kita dulunya nggak pernah kumpul di korwil karena ya itu tadi berbeda Beda. dukungan. Ya meskipun nggak saling permusuhan ya enggak. Ya, Itu pesan saya sih. Ya teman-teman yang berada di satu perjuangan mau nonton kembali Arema ya udah itu kita balik. Orang-orang mas-mas kita yang ada di korwil itu benar-benar kangen loh kita. Sepakat. Bahkan bukan hanya di korwil kita, dari skup yang lebih lebar banyak Aremania itu yang kangen kita itu bareng-bareng lagi di Sebutkan yang di pojok mana kemarin pojok sudah mana itu. mulai kembali. Oh iya, juga ada beberapa teman-teman. Saya tuh nggak pernah melarang kok mereka itu mau nonton ini, nggak pernah. Tapi teman-teman itu sudah punya, karena Arema itu kan panggilan jiwa. Saya nggak pernah menyuruh atau melarang. Karena nonton Arema itu merupakan panggilan. Panggilan Kalau hati. mereka nonton, ya sudah itu merupakan bentuk panggilan jiwa dari mereka. Artinya mereka terpanggil. Ya. Itu juga ada loh teman-teman yang pakai Arema Power dan lain sebagainya itu dulu bagian dari kita juga nonton Oh, ya. juga sudah. Ya harapannya nanti bendera-bendera yang luar biasa keren seperti itu akan muncul-muncul. Dan dipimpin seorang Teddy di Yang di pertandingan terakhir kalau nggak salah ya, pertandingan terakhir kemarin ya. Sudah dari beberapa pertandingan itu mereka sudah 4-5 Ya, match benar, terakhir. Ya setelah pembicaraan logo itu udah mulai Amin lah. mengalir iya. ke satu titik. Mengkerucut ya. Iya. Artinya kalau bilang masalah ini kan kita gini loh. Di Malang itu kan dulu saling ada A dan B. Itu kan karena ingin mencari sebetulnya sama-sama ingin mencari solusi. Saat ini kan solusinya sudah hadir lewat organisasi. Saya juga nggak kurang-kurang untuk menjadi jembatan dari teman-teman. Saya juga kepingin mengajak teman-teman untuk ngobrol bersama dengan Sam Ali, bersama dengan teman-teman lain yang berbeda-beda. Artinya gini, kebenaran yang mereka dapatkan itu tidak subjektif. Artinya sudah bisa di floor atau dibuka di, oh ini loh kebenaran itu. Aku kepinginnya seperti itu mas. Jadi kebenaran yang nampak itu objektif. Siap. Ya. Tapi ada satu lagi. Apa itu? Memang karena tak kenal maka tak sayang. Itu juga, itu faktor juga. Faktor juga belum kenal maka masih ada tembok yang harus kita ketok pintunya pelan-pelan, nggak bisa gegabah kita harus pakai palu yang dor nggak bisa ya, harus pelan-pelan lah ngetok pintu ini pelan-pelan. Jadi ya Tapi saya yakin kok Pak, optimis temboknya akan segera runtuh Amin, amin. dan kita akan kembali lagi bersama-sama Amin. dalam tribun itu. Saya yakin. Sudah tidak ada perdebatan lagi saya pikir mengenai itu. di Malang ini sudah Aremania dan Aremanita sudah tidak ada yang lain. Oke untuk dua periode ini berarti ya. Untuk periode 1 sama 2 ini kalau melihat apa ya skema, saya mau tanya dua. Apa sih kelebihan dan kekurangan Aremania dan Aremanita? Nggak ada kekurangan. Tidak ada kekurangan. Di mata saya sampai detik ini makanya saya selalu ngomong merinding. Aremania dan Aremanita hari ini luar biasa, sangat-sangat luar biasa, karena yang dulunya mohon maaf mungkin susah menerima aturan, bukan susah diatur ya, susah menerima aturan, Belum terbiasa. belum terbiasa. Sekarang sudah mulai rapi, sudah mulai mengikuti apa yang jadi rulesnya organisasi. Organisasi ini bikin rules selalu tidak keluar dari ADART yang sudah disepakati bersama. Jadi ya kita jalankan, termasuk mungkin yang sering sekali dulu dihujat Ali Rifki nyeles KTA.
Dan alhamdulillah di Malang Raya ini insya Allah penilaian saya pribadi kita ini ormas terbesar ketiga. Ya kita nggak bisa ngalahkan NU, itu the best lah. Ya. Kita nggak bisa ngalahkan Muhammadiyah, itu the best lah. Tapi Aremania sampai hari ini sudah ber-KTA hampir 9.000. Besar. Ya ini kan Targetnya nanti kira-kira mau Sampai berapa? Sampai berapa? ya gini, KTA ini jangan disalahartikan. Kita ini menyelamatkan uangnya Aremania. Ya. Mungkin belum pernah saya sampaikan, kemarin di Munas saya sampaikan, tapi di publik belum saya sampaikan. Bayangkan ketika stadion itu full 21.000 dan mereka mau ikhlas ber-KTA yang hanya bayar 50.000, didiskon 10.000 per beli tiket. 21.000 kita ngomong ada 4 match, big match. 21.000 kali 4 berapa? 84. 48. 21.000 kali 84. 84.000 ditambah anggap rata-rata yang match lainnya 10.000. 10.000 kali 13 match kan 17 loh. 10.000 130 ditambah 84 214. 214. Artinya organisasi menyelamatkan uangnya Aremania 2,140 M. 2,4 2,1. 2,1 M tidak dinikmati orang perorangan, tidak dinikmati sebagai keuntungan pribadi, tapi langsung tersalurkan terhadap Aremania itu sendiri. Kalau ada Aremania yang bayar KTA 50.000 dan dia fanatik 17 kali home datang, dia dapat diskon 10.000, artinya dapat cashback 170.000. Bayar KTA wis keliron si tambah susu 120.000. Tapi jangan dilihat 10.000-nya, dilihat globalnya. Organisasi ini kepingin menyelamatkan uangnya Aremania tidak dinikmati orang perorangan. Oke. Kalau berarti boleh, kalau saya secara akuntan sama manajemen berarti harus ada akuntabilitas publik dan transparansi. Apakah kalau boleh lebih lanjut lagi, apakah organisasi sudah melakukan transparansi keuangan? Oh, sudah. Sangat dilakukan transparansi terhadap korwil komunitas yang ada di grup. Siap. Termasuk LPG kemarin kita perinci buka semua, Oke. kita kirim, tapi ada yang tidak boleh dilakukan adalah publikasi di media sosial. Siap. Karena isi media sosial ini Ya, mohon ya, maaf ya. bahasanya Paham, demit lah. Iya. Kita nggak tahu itu siapa, apakah Aremania, apakah wong di Jerman, Ya, wong ini Malaysia, wong ini bisa kita nulis nih di LPG harga air minum ini 2.000. Memang kenyataan di salah satu mart toko ini 2.000. Tapi ono sing celometan. Wah kok larang. Di aku lo iso 1.500. Kira-kira dia habis komen gitu. Sing komen wake. Wah iki mbati gini. Kita kejar ini anak. DM. Ya wis aku tuku nangkon. Ngilang arek. Lah, tapi jadi polemik. Ada hal yang nggak bisa dipublikasi. Tapi kalau Aremania yang sebagai anggota mau datang ke kantor pingin lihat pembukuan dibuka lah. Silakan lihat. Siap. Kita pengeluaran organisasi ini Ali Rifki gak iso ya transfer jenah. Nggak bisa. Harus Bendum yang create. Siap. Aku yang approve. Bendum pun gak iso tiba-tiba transfer wong. Harus melalui mereka presidium semua lihat. Oke, sepakat baru dikeluarkan. Oke. Lalu tadi kan disampaikan oleh Samali nih bahwa ini kapasitas stadion ini 21.000. Sedangkan mungkin yang ber-KTA sekarang Aremania itu yang ber-KTA itu sekitar 9.000. Berarti artinya ada gap sekitar 12.000 ini ya. Nah, kalau kita ngomongin kapasitas stadion aja dulu Iya, kan. iya. Saya yakin jumlah Aremania nggak sekecil itu ya kan. Jutaan. Iya jutaan ya kan. Kira-kira dari organisasi sendiri nih, ya minimal di gap 12.000 lah untuk menarik Aremania yang non KTA agar mau ber-KTA seperti yang mungkin diharapkan oleh Sam Ali.
supaya bisa menyelamatkan lah keuangan Aremania. Kira-kira apa sih yang mungkin hendak dijalankan oleh organisasi supaya bisa menarik teman-teman yang bernon KTA ini mau ber-KTA? Ayo, Mungkin yang sampai kemarin di- yang waktu Jadi, LPG jelas. jadi sebetulnya kalau KTA ya Mas, itu bagaimana orang untuk daftar KTA. Kalau saya pribadi, kita bikin program yang nantinya itu bisa, ya kita memang nggak bisa, program kita itu selalu pro kontra, nggak bisa memuaskan Iya. seluruh Aremania, ya itu satu. Tapi bagaimana program ini yang nantinya bisa diminati oleh Aremania. kebanyakan Aremania, itu yang nantinya akan membuat mereka bikin KTA tanpa kita himbau, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan terus mengakomodir suara-suara minor dari Aremania yang dia menganggap KTA itu inilah, itu nanti kita akan akomodir. Bukan di debat ya, Ya. tapi Ya. kita berikan fakta-fakta yang baik Edukasi. mengenai edukasi mengenai KTA. Jadi urusan KTA nanti, pendaftaran KTA itu akan, program yang kita buat itu akan selalu berbanding lurus dengan pendaftaran KTA. Semakin baik program yang ada di organisasi, itu akan berbanding lurus dengan KTA yang akan tercreate nantinya, seperti itu. Contohnya aja nih. Contoh, Contoh nih, misal, ya ini salah satu, kemarin Pak Kor Samali juga sudah berusaha logo Singa Pertindik apa yang diminta oleh kebanyakan Aremania. Aremania. Itu salah satu. Nantinya kalau ini goal, bahkan tidak mungkin dari 9.000 KTA yang tercreate sampai saat ini, itu bisa akan naik, increase sampai nilainya mungkin 50% atau bahkan 100%. Karena apa? Itu salah satu bentuk organisasi mengakomodir suara teman-teman yang ada di lapangan. Seperti itu. jadi saya tambahkan, KTA ini kan nyawanya organisasi. Ya. Di dalam ADART di bab 5, bab 1 pendahuluan, asas, fungsi, di bab paling utama, bab pertama di dalam AD anggaran dasar itu bab 5 itu tentang siapakah anggota organisasi. Organisasi ini beranggotakan warga negara Indonesia dan warga negara asing atau warga negara asing ber-KTP, berpaspor dan wajib ber-KTA. Artinya KTA ini sebuah kewajiban Ya. di dalam penyelenggaraan sebuah organisasi. Sesuai pertanyaan tadi, apa langkah konkretnya? Kita tidak pernah memaksakan siapapun untuk ber-KTA. Itu panggilan jiwa. Ya. Tapi kita buktikan dengan kejadian-kejadian kemarin, baik yang ber-KTA ataupun tidak ber-KTA mengalami masalah, organisasi selalu hadir. Ya. Lah, Sepakat. organisasi hadir ini ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Ya. Dari mana? Dari kebaikan anggota, iurannya anggota. Termasuk ada ambulan gratis yang tiap hari, ya kepinginnya kita nggak sampai jalan ambulan ini, tapi pada kenyataannya keliling dan gratis. Itu ya diambilkan dari sedekahnya nawak-nawak semua. Itu paling utama. Kejadian kemarin bis-bis pecah yang dari Bandung, Iya, iya. organisasi hadir. Semua bis-bis pecah itu uang organisasi yang nombor. Subsidi. Bukan subsidi, bayari. Oke, siap. Memperbaiki bis-bis itu diambilkan dari kas organisasi. Artinya, tapi kita mau lihat keseriusan. Oke, bismu tak bantu, tapi kamu anggota enggak? Ya. Oh iya, kita berapa orang? 60, tunjukkan KTA-nya, ditunjukkan. Ya. Kita keluarkan, itu kembali lagi dari Aremania untuk Aremania. Ke depan, ya ini yang agak mungkin mulai ada polemik. Organisasi menginginkan ke depan away itu semua yang berjalur dari organisasi wajib ber-KTA. Misal Korwil Gadang pesen 50 tiket, tunjukkan 50 tiket KTA-nya. Karena kamu akan dilindungi Ya. baik di perjalanan, di sana dan di sini sampai pulang. Ada penanggung jawab lah Ada ya. penanggung jawabnya. Nomor 1 itu. Nomor 2, loh, berarti kita gak boleh away Aremania, dibatasin. Loh, silakan away, cari jalur sendiri, Ya. tiket. Karena kalau organisasi itu, misal sama Jackmania, pasti organisasi ketemu organisasi, kuotanya. Siap. Jackmania pasti ngasih kuota terhadap Aremania. Aremania yang di organisasi.
Kalau ambil kuota tiket dari organisasi, ya kita ada rules, ini aturannya. Apa sih yang nggak diturutin sama organisasi? Organisasi kudu salto, organisasi kudu koprol, organisasi kudu jempalik, dilakoni kabeh. Permintaannya organisasi cuma satu, ayo tulungan organisasi dengan berkati gak njaluk lebih berkati mbok pokon ngurus logo yo kini ngurus, mbok pokon ngurus aku kepingin tur nang Bandung, organisasi bolak-balik Budal pertama dhisik. budal dhisik njaluk kuota, setelah itu kepastian kuota mulai budal maning memastikan pengamanan, pamit nang Kapolres, pamit nang Polda, ini Aremania jumlahnya sekian mau hadir, siap sing golekno parkiran sing nyaman sing tertib wis ditoto. Lah itulah hadirnya organisasi. Wis akeh penjalukane Aremania, alhamdulillah kini berusaha nuruti. Organisasi mek njaluk situ berkati arek ngewangi organisasi. Karena organisasi gak ono pemasukan gawe operasional. Yo jelungup mungkin. Sing ngomong koyo ngono iki mungkin hari iki tak culno wis coba urusan nyekelo organisasi iki ae. Mbok sak ulan rong ulan cekelen wis. Ayo tanpa berkati aku mau. Coba sih iso apa enggak. Karena sesuatu yang kepingin besar, ya kudu disonggo bareng-bareng. Ya. Lek mek diurus wong pitu presidium, lek wong pitu iki kundo kabeh, selesai paling. Elon Musk, Mark Zuckerberg, sing ngurusi Aremania ini selesai. Rezekinya Lah iya, selesai mungkin ya urusan. Lalu kita kan sih berproses, ayo disonggo bareng-bareng. Namanya salam satu jiwa. Tapi lagi giliran songgo bareng-bareng, assalamualaikum. Tadi ini pulau pamit, ayo bareng-bareng disonggo sebagai salam satu jiwa. Ya, jadi menarik yang tadi mengenai semangat persatuan, terus program-programnya terkait KTA dan lain sebagainya. Mungkin ini juga seringkali saya sampaikan ya, ini untuk pribadi, Iya. pengalaman pribadi. Kebetulan ada salah satu ini ya, saya menemui kasus di salah satu sekolah menengah pertama di salah satu daerah. Itu kemarin waktu Ginun Sewu. Kemarin waktu kita kan biasa nih setiap ulang tahun Arema, seluruh Forkopimda ini kan selalu menginstruksikan untuk jajarannya dan lain sebagainya sampai ke bawah itu mengenakan atribut Arema. Ada salah satu sekolah menengah pertama di daerah saya, ya saya nggak sebut tempatnya, sama juga menghimbau untuk seluruh peserta didik itu menggunakan atribut Arema. Cuman permasalahannya waktu itu ada satu orang mengenakan atribut luar, yang kebetulan atribut itu punya histori yang kurang baik lah dengan Aremania. Yang jadi permasalahan adalah waktu itu tindakan yang ya menurut saya sudah mengarah ke kriminalitas ya, karena sampai saya disilat-silat Pak wajahnya Pak, disilat-silat, terus tindakan sekolah pun juga waktu itu ya karena kita tahu lah ya mungkin alasan mereka juga cukup kompleks ya untuk menjaga nama baik sekolah dan lain sebagainya, mengeluarkan semua pelaku itu tadi dikeluarkan dari sekolah dan lain sebagainya. Nah intinya apa? Bahwa dari program dan visi misi yang tadi begitu baik yang disampaikan oleh Sam Ali sama Sam Teddy, ada mungkin gap yang terlalu jauh dengan Gen Z yang sekarang nih, yang kita pernah muda ya Sam Teddy ya, yang arek enom iki wis punya kelompok sendiri, punya identitas sendiri, wis mau diurusi dan lain sebagainya. Nah, organisasi sendiri nih, kira-kira apa sih yang mungkin bisa dijalankan oleh organisasi untuk menarik Gen Z supaya tahu visi misinya, teredukasi dengan baik, bersupporter yang baik itu seperti apa bagi Gen Z ya, terutama yang di sekolah menengah yang pertama ya. Apalagi kan sekarang ini supporter ada lagi kan tren supporter sekolah, student terror lah apalah segala macam itu kan, itu juga
ya secara atmosfer itu baik bagi kita ya. Tapi mungkin dalam pelaksanaannya di lapangan juga ada gesekan-gesekan yang horizontal yang seperti itu yang cukup berbahaya juga. Kira-kira dari organisasi untuk bisa menggait Gen Z terus menyampaikan visi misinya agar kilo manut nang sing tuwek-tuwek sing wis apik lah dengan program visi misinya organisasi. Kira-kira nantinya seperti apa sih? Jadi ini yang salah satu yang akan kita lakukan. Aremania Go to School berkolaborasi dengan Arema FC. Jadi kita akan melakukan Go to School. Ya, kita mungkin akan mengadakan lomba cen, bass drum dan lain sebagainya untuk menarik minat. Tapi ada hal yang seanget lah di pemikiran atau kejadian yang kemarin. Ya. Ada salah satu siswa, saya nggak mau sebut nama, salah satu siswa berprestasi membawa medali emas di Porprov Jatim terkait dia ikut serta tapi dia tidak melakukan hal yang di luar batas. Cuman dia ikut serta ke kasus Wedi Awu. Oke. Bukan diancam, sudah dinyatakan mau dikeluarkan dari sekolah. Karena dia sempat diperiksa sebagai saksi dan mungkin kemarin sudah disebut sama Kapolres bahwa ada di bawah umur yang melakukan tindakan hukum, ya kan? Ya. Organisasi turun menelpon salah satu wakil wali kota, Ya. untuk memastikan bahwa anak ini berprestasi, anak ini tidak melakukan, cuman ikut berboncengan ke sana. Mohon difasilitasi untuk tidak sampai dikeluarkan. Di mediasi berarti. Ya, akhirnya alhamdulillah tidak terjadi dan tidak dikeluarkan, tapi beasiswanya dicabut. Oke. Nah, itu sudah langkah konkret. Memang jarang juga kita ekspos. Ya. Mumpung di sini ada hal-hal yang perlu diekspos memang kemarin, tapi karena ini perkara sudah selesai, jadi salah satu juga penanganan kasus Wedi Awu, mereka ini tidak ber-KTA dan mereka ini juga yang menentang organisasi. Oke. Tapi organisasi tetap hadir Siap. untuk membantu adik-adik kita dalam mediasi restoratif justice. Mereka salah, iya. Kita tidak membela salah, tapi kita memberikan hak bantuan hukum, jangan sampai mereka ini. Tapi karena korbannya mau menyelesaikan ini secara kekeluargaan, organisasi hadir untuk menyelesaikan. Bukan membela barang salah, tapi memberikan hal yang sama-sama menguntungkan. Yang korban kita juga sudah minta maaf dan korbannya juga sudah ikhlas asal kerugian materialnya ditanggung, dan pelakunya juga alhamdulillah diikhlaskan untuk dicabut laporan. Jadi organisasi ini kalau yang ditanyakan tadi visi misi ke depan itu sudah dilakukan semua. Nah, Go to School ini ke depan akan kita galakkan memang untuk datang ke sekolah-sekolah untuk memastikan bahwa sekolah A jangan musuhan dengan sekolah B, Ya. podo Aremania. Ayo kita guyub, mending hal-hal positif yang ini. Termasuk waktu saya di Jakarta nggak bisa hadir sama-sama Wahyu ya. Ya. Sama Wahyu Arema Voice. Ted, aku gak iso teko. Dan yang paling ditunggu itu bukan omonganku. Arek-arek Gen Z iki sosok Teddy iki terkenal. Silakan. Teddy lah datang dan responnya Oh, luar yang di biasa. Islamic Center itu Mas. Ya, benar. Ya. Ya. Jadi itu ceritakan ya waktu terus putus. Ya, jadi saya agak kaget tadi Iya. karena saya nggak tahu info. Saya Iya. agak menarik ini tadi Pak, sempat blank karena SMP ya SMP, sampai ada kata-kata tadi di Iya, silet benar. dan lain sebagainya ya. Yang pertama saya ucapkan empati ya, untuk empati, dan makanya gini loh Sam,
makanya nantinya organisasi ini akan terus memberikan edukasi kepada teman-teman yang berada di sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas mengenai sepak bola tanpa kekerasan dan pertemanan tanpa sekat. Balik lagi, rivalitas itu ya tetap rivalitas jalan. Tapi kita harus tahu, apalagi masih di SMP seperti itu. Dilanjut juga dengan kondisi yang mungkin kurang pasang, Ya, benar. wayang, Ya, wayai. Nah, makanya Tapi, itu ya kan ya ngelakoni memang itu. ya memang salah ya Salah, si, tapi si saya satu orang ini salah. Cuman SOP penanganan ya. Ya, itu yang saya yang tadi sempat mungkin, shock ya. juga, makanya sampai Ini saya terjadi diam kapan? Itu tahun lalu. Tahun lalu. Iya, Tahun makanya saya juga kaget karena beritanya juga nggak sampai Nggak ke sampai situ. Iya, ya, ya, bukan. karena memang dikip Gitu. kan. Karena memang dikip. Oh. Ya juga bagaimana ya? Mungkin SMP kalau memang beda. Mas. Zaman kita dulu SMP nggak ada medsos, Ya, nggak ya. ada apa pemberitaan yang terlalu besar. Ya, Dulu kalau mau sewor, ati ngilok no kasarannya, itu kita harus datang ke stadion langsung. dulu. Iya. Kalau sekarang ngetik aja jadi rame. Iya, benar. Ngetik itu jadi rame. Nah, itu loh bahayanya medsos juga. medsosnya. Medsos itu kadang bisa kita gunakan sebagai sarana yang baik untuk edukasi, Negatif. bisa juga untuk menjadi sarana yang negatif Iya. itu. Makanya nanti kita akan benar-benar concern di arah situ. Bagaimana medsos ini bisa menjadi senjata Aremania untuk melakukan kegiatan edukasi positif ke teman-teman Aremania. Ya mungkin TTP itu soalnya kan Siap, sudah siap. seperti itu ya kan, maksudnya kasus-kasus di lapangan karena memang nggak ke-publish juga karena ada beberapa hal yang memang entah itu menjaga nama baik sekolah dan sebagainya yang membuat berita-berita seperti ini kan nggak tersebar keluar. Jadi mungkin titip Siap, itu ya, siap. jadi edukasi distensi dan lain sebagainya itu. Di kampus juga jangan lupa. Ya di kampus ya. Kan kalau Gus sudah, kalau saya mungkin di perguruan tinggi di kampus-kampus itu sebenarnya juga banyak korwil loh. Kayak di saya di Polinema juga ada. Polinema. Itu mungkin disambangi Kampus karena Putih. banyak yang tidak tersentuh sebenarnya. Kampus Putih kita datang ya. Datang Pak. Kadang. Datang berdua. Unmu juga datang. Unmu datang. Kita sebetulnya kampus-kampus ini kan lebih sudah beradab ya. Iya. Ya kan lebih mudah Ya. kita untuk berbicara ya. Terpelajar. Ya. Ya, semua terpelajar, cuman lebih Levelnya juga- gampang lah. Ya. Kita berbicaranya lebih gampang. Artinya sebetulnya ada satu hal contoh konkret. Salah satu supporter datang ke Malang di daerah sebelum Sengkaling itu apa? Tahu. Dau. Jauh. Mereka merayakan anniversary, Oh, tahu saya. ya memasang dan bendera-benderanya. Ya, ya, paham. Nggak ada kekerasan yang diakibatkan hal itu karena mereka nggak melakukan ujaran kebencian terhadap tuan rumah. Artinya itu kalau semua yaitu tadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya. Artinya damai-damai saja. Ada orang ke pom bensin pakai jaket supporter lain, ya santai-santai aja. Sebetulnya Malang ini enjoy, asal tadi saling memahami konteks bahwa dia lagi di mana Ya, dan tidak ya, harus benar. melakukan sesuatu yang merugikan. Merugikan diri sendiri. Sampai kemarin yang kasus Wediawu ada framing bahwa itu adalah sweeping. Saya sampaikan kengangguran arek-arek iki sweeping sampai 3,5 jam tekan omahku nang Wediawu. Ya kalau mau sweeping kan di kota atau di kabupaten atau di Batu. Mereka melakukan perjalanan sing gak karu-karuan rusak edalane. Ya karena ada sesuatu hal yang menyakiti. Oke. Tapi saya sampaikan, Rek harusnya cerdas, nggak melakukan kekerasan anarkis pengerusakan. Mending datang ke Polres, Polsek, Pak, iki ono arek koyo ngene, tolong tanganono, timbang dadi perkara. Nah itu kan, ya ini semua jadi pelajaran. Ya. Yang kemarin adik-adik kita ini yang berhasil restoratif justice ini akhirnya mereka bersepakat menjadi duta anti kekerasan. Nah, itu sebagai bentuk dari apa yang dilakukan Edukasi. organisasi. Edukasi juga. Oke, karena waktunya terbatas, mungkin sekarang kita masuk sesi pertanyaan cepat. Ini cepat,
harus dijawab kurang dari 10 detik. Game ini mini Ya, game. satu kata. Oke, siap. Biar nggak tegang, Oke. biar nggak tegang. Satu kata tentang Aremania dari Samali. Cinta. Sampai tadi Pride. pride. Itu udah banyak menggambarkan ya. Jadi Cinta masing-masing dan pride. beliaunya cinta dan kebanggaan. Terus satu kata lagi, satu pertanyaan lagi, pertanyaan cepat lagi. Pemimpin yang Anda kagumi. Rasulullah. Lucky Yakub Zainal. Istimewa. Oke, untuk penutup, mungkin closing statement, apa pesan yang ingin Anda sampaikan berdua untuk nawak-nawak Aremania sejagat raya? Monggo dari Samali dulu, Pak Sam. Tadi dulu. Udah saya dulu ya. Ya. Ya kan kita kalau dibilang progres sampai saat ini mulai zamannya digejekan dan lain sebagainya. Saat ini sudah sangat progres, Mas. Terus saat ini saya ingin pesan aja kepada teman-teman. Ayo rek itu karek titik. Ayo kita sopo sih nggak kepingin bareng-bareng. Aku nggak, saya sudah kalau berbicara euforia Mas Teddy ini enggak. Saya hanya kepingin kembali bertemu bersama teman-teman kita, keluarga-keluarga kita yang ada di Tribun. Aku kepingin merasakan Arema ini benar-benar yang merasakan debar-debuk seperti Arema yang dulu. Nah itu nggak akan terlaksana kalau teman-teman itu nggak semuanya baru. Aku ingin itu. Dan kita yang berada di satu perjuangan dulu dengan saya atau dengan teman-teman yang lain, aku mau pesanku sih, kalau sudah merasa mentok, sudah kita memang harus terpanggil ke konsul kita. Itu yang saya berikan dulu dan itu yang saya pesankan kepada teman-teman. Banyak kok teman-teman kita yang nunggu kita. Saat ini saya ada di Lawang, berikutnya Korwil Lawang. Saat kemarin Munas saya ketemu dengan pengganti bapak saya ya, Korwil Dito Mulyo Mas Arga. Itu kangennya itu luar biasa. Kegowo sampai turu gak bisa turu, mending ngobrol apa. Nah itu rasa itulah yang akhirnya tumbuh dan membuat saya akhirnya aware lagi di Korwil saya. Saya yakin kok teman-teman yang berada di satu perjuangan dulu dengan saya itu juga merasakan hal yang sama. Mereka itu dikangeni oleh Korwil-Korwilnya yang lama dulu. Artinya gini loh, teman-teman yang dulu berjuang itu juga nggak bisa dianggap sebelah mata. Benar, mereka itu sudah banyak berjuang juga buat Aremania, sudah banyak. Nah saatnya sekarang itu kita bersama-sama lagi seperti itu. Ya Pak ya, singa bertindih Pak. Bercandanya gitu, itu sih maksudnya. Dari Samali sendiri, Iya. monggo. Kalau saya harus bercerita seperti tadi, saya tidak mengalami hal euforia yang dulu pernah dirasakan Aremania. Karena saya jujur orang baru. Yang saya tatap ini masa depan. Kalau mau lari kenceng, ayo bareng-bareng. Kalau yang lalu bukan kapasitas saya bercerita. Cuman karena saya banyak mendengar, banyak mengambil masukan dan ini perjuangan yang sudah dilakukan kawan-kawan baik Arema 1, baik MMGA, baik personal itu sekarang muaranya di organisasi dan organisasi menampung semua itu dan alhamdulillah berkat dari perjuangan bersama dengan lahirnya organisasi yang notabene inisiasi dari Korwil Komunitas. Sekarang progres itu jauh hampir kalau kita ngomong 95%. Ya Kota Romo 5%-nya kita nggak bisa memastikan. 95% on the track. Harapan ke depan adalah Aremania di mata saya ya Aremania dan Aremania. Tidak ada kata lain bahwa di Malang ini supporter Arek Malang adalah Aremania dan Aremanita. Titik. Nggak ada yang lain. Klub sekarang sudah hanya ada satu. Diakui tidak diakui secara hukum nasional adanya Arema FC. Bagi yang belum menerima, monggo, tidak ada paksaan. Tapi kita berharap persatuan dan kesatuan dari Aremania dan Aremanita ini semakin dijalin. Ke depan harapan terbesarnya adalah regenerasi dari kami
sebagai pengurus organisasi pengabdian 4 tahun ini, organisasi harus mencetak sosok-sosok baru, sosok-sosok yang akan bisa menggantikan kita. Tidak akan selamanya Ali Rifki, Teddy, dan lain sebagainya. 7 presidium ini yang akan kita godok terus, yang akan kita pacu, yang kemarin menyampaikan visi misinya, harus ide-ide dan gagasannya harus ditampilkan benar-benar. Bukan hanya sekedar kemarin di videonya, di publish di mana-mana, tapi harus bekerja. Dan 7 presidium tidak lebih besar dari organisasi. Organisasilah yang lebih besar. Ali Rifki kembali lagi bukan siapa-siapa. Le Ali Rifki pelaku ijenan, diidoni wong, sok-sokan bahas persatuan sampai itu. Tanpa adanya organisasi. Organisasilah yang lebih besar. Tapi kembali lagi, organisasi tidak lebih besar daripada klub. Karena hadirnya organisasi karena adanya klub. Nggak mungkin tiba-tiba ada organisasi Aremania Utas tapi gak ono klub kan nggak mungkin. Sing didukung sopo kan gitu. Jadi harapan pribadi regenerasi ke depan harus tercipta. Kembali lagi tugas dari presidium atau organisasi, jangan cari uang di dalam organisasi, ikhlas waktu, tenaga, pikiran. Ojo irian lek koncone gak iso teko. Dari 7 presidium ini pesan pribadi terhadap 7 presidium yang terpilih termasuk Ayas harus ikhlas. Ketika Teddy gak bisa hadir, yo sing ikhlas. Ketika banyak gak iso hadir, ya kita harus ikhlas. Ketika Emprit gak iso hadir harus ikhlas. Karena nantinya ketidakhadiran saya pasti di backup 6 presidium lainnya. Jadi ayo sama-sama ikhlas membangun Aremania, Aremanita jadi lebih modern, Amin. bermartabat dan menjadi pelopor kembali sebagai supporter yang terbaik di Indonesia. Amin. Amin. Oke, itu tadi ngobrol santai dengan 2 anggota presidium terpilih. Munas Aremania sudah terlaksana, presidium juga sudah terpilih. Niat baik presidium mungkin akan kurang berjalan dengan baik tanpa dukungan segala pihak. Mari kita rukun, mari kita menjaga semangat persatuan untuk mengalihkan Aremania yang bermartabat. Sekian dari podcast Supporter Eternal Hub. Salam satu jiwa. Arema! Salam Aremania. Utas! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop.